Assalamualaikum, alhamdulillah bisa ketemu dengan saya lagi. Dan langsung dibuka dengan video unboxing. Jadi ini alhamdulillah apa yang saya inginkan, apa yang menjadi hajat saya, terus udah nabung dan alhamdulillah udah kekumpul uangnya. Dan akhirnya terbelilah ini apa ya? Kelihatan ya ini panjang. Ini loh tongkat apa ya? Yang tongkat ajaib kah, tongkat elastis kah, yang bisa buat pasang horden gitu ya bun, yang panjangnya bisa menyesuaikan dengan lebar ruangannya gitu. Nah ini tongkat statisnya alhamdulillah bagus kondisinya, nggak ada masalah, nggak ada yang cacat, bubble wrapnya bagus, kemasannya juga bagus. Terus paket yang kedua lanjut, karena kalau udah ada si tongkatnya ini artinya saya juga beli horden. Dan kalau teman-teman yang udah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya, kenapa saya beli horden, ini bukan buat di ruang tamu atau di jendela yang lainnya, di ruangan lainnya, tapi ini untuk pembatas ruang jemuran dengan ruang makan dan dapur saya. Karena jemuran saya kan tuh ada di dalam rumah, jadinya terlalu terekspos banget gitu ya kalau lagi bikin video. Dan alhamdulillah bisa kebeli. Terus ini juga si hordennya juga alhamdulillah bagus, ringnya juga bagus, jahitannya rapi, bahannya juga bagus, pokoknya sesuai dengan yang saya harapkan. Dan lanjut yuk kita pasang. Dan ini kondisi si jemuran ya, kalau nggak ditutup sama si horden. Sebenarnya secara teknis tuh gampang masang si tongkat fleksibel ini, terus masang hordennya juga tinggal masukin doang ke dalam lubang ringnya itu ya. Tapi karena emang agak rempong ya masang sendirian tuh, ini kan lumayan lebar gitu ya antara dinding satunya dengan dinding satunya gitu ya. Jadi tangan tuh harus direntangin banget, lumayan kemeng gitu. Dan ini akhirnya udah tahu gimana seharusnya. Tadi kan puterannya saya kebalik, harusnya yang di sebelah sini tapi megangnya yang di sebelah sana gitu. Dan alhamdulillah itu tinggal diputer aja, disesuaikan dengan lebar dindingnya, tinggal luasnya aja gitu. Dan alhamdulillah ini tuh udah terpasang dan alhamdulillah terlihat cantik ya. Dibanding sebelumnya, dibanding belum ada hordennya. Sebenarnya saya tuh nyari hordennya yang polos tapi nggak ada yang sesuai budget. Dan alhamdulillah walaupun bermotif seperti ini nggak kelihatan norak ya, cantik lah menurut versi mata pandangan saya. Dan alhamdulillah ini semua udah terpasang dengan baik. Lanjut dengan kegiatan selanjutnya. Jadi hari ini saya sama Pak suami dengan bermodalkan sarapan kopi beli kopi kulo alhamdulillah. Terus ini kita mau meninggalkan kota Bogor untuk nggak selamanya tapi untuk beberapa jam ke depan, karena saya sama Pak suami mau ke Pasar Senen, mau ke thrift market. Cialah. Jadi saya sama Pak suami tuh kita mau belanja, nggak belanja sih sebenarnya, mau nyari-nyari aja, mau lihat-lihat aja. Kan banyak banget thrift store yang ada di sana ya, pakaian-pakaian bekas gitu di Senen. Nah kita mau lihat-lihat, katanya bagus-bagus di sana walaupun pakaian bekas. Tapi kalau teman-teman nanya kenapa sih beli pakaian bekas, kenapa nggak beli pakaian baru aja, kayak nggak mampu beli aja, atau nggak jijik bekas pakaian orang gitu. Tapi sebenarnya dengan kita membeli pakaian bekas juga itu membantu bumi kita untuk mengurangi sampah tekstil. Jadi ini alhamdulillah tadi udah sampai Senen, terus bertepatan dengan waktunya sholat zuhur. Terus itu musolanya juga bagus, rapi, bersih. Dan lanjut setelah sholat zuhur kita langsung ke dalam ini tempat penjualan pakaian-pakaian. Dan teman-teman bisa lihat di sini harganya cukup murah, terus ada juga yang mahal sesuai dengan kualitas dan brandnya ya.
Ini untuk celana-celana pendek kayak gini, celana bahan, bukan yang pinggang karet ya, tapi kayak yang bapak-bapak gitu, harganya 35.000. Dan ini ke tempat obrolan kemeja. Jadi emang kita pengen nyari kemeja buat Pak suami, karena kalau kemeja cowok-cowok itu kalau yang baru tuh harganya kisaran 200.000. Nah, ini kita mau lihat nih. Ini karena obrolan harga 35.000, jadi kayak masih kusut gini nih. Terus kita emang harus bisa cari-cari mana yang bagus, mana yang kualitasnya masih bagus, gak ada cacat. Jadi emang benar-benar harus jeli banget. Dan ini yang di sekitaran yang tadi ini yang obrolan itu harganya 35.000 untuk kemeja laki-laki. Terus ini ada yang obrolan lagi nih, katanya dapat 50.000, dapat 3, tapi saya nggak ikutan yang obrolan kayak gitu. Terus lanjut kita jalan-jalan nih, ada yang 25.000, ada yang 10.000. Pokoknya sih semuanya tergantung dengan kualitas barangnya. Dan ini ada sepatu branded, kayak ada Nike, ada Adidas. Nah, ini untuk Adidas yang saya pegang, ini barangnya masih bagus. Tadi saya juga udah coba sesuai dengan ukuran saya, tapi harganya masih 375. Pengennya yang 100.000 gitu. Dan ini ada sweater, tadi ada hoodie. Pokoknya semuanya tuh harganya cukup terjangkau. Tergantung sama kita bisa milih-milihnya. Nanti kalau kita pinter milih pasti dapat kayak harta karun gitu ya. Nggak di tempat kayak gini tuh rame banget, ternyata banyak anak-anak muda, mas-mas yang kayak pekerja-pekerja gitu juga nyari-nyari kemeja di situ. Nah, banyak kan di sini tuh kayak model spray atau bed cover yang thrift gitu, kayak pre-love gitu ya. Dan ini nih kita udah selesai mau pulang, terus ngeliat di parkiran situ, terus masih banyak banget yang bal-balan kayak gini, yang masih dalam bentuk di karung-karung kayak gini. Ini pakaian-pakaian yang mungkin bisa dijual di daerah banyak daerah ya, karena saya tahu di daerah Makassar banyak, di daerah Maluku juga banyak. Dan ini dia hasil belanjaan saya dengan Pak suami. Untuk kemeja ini harganya dapatnya 60.000. Jadi ini kondisi si kerahnya masih bagus, gak ada noda, gak ada cacat, gak ada robek. Pokoknya ini benar-benar masih bagus. Terus juga kayak untuk kancing-kancingnya juga masih kancing original ya, bukan kancing yang putus terus diganti dengan kancing lain. Terus ini bagian tangannya juga ini masih bagus, semua bagus. Karena ini harganya 60.000 karena dia bukan yang obrolan. Jadi yang katanya sih kalau yang indah kayak licin gini nih masih udah disetrika bagus. Pokoknya udah di steamer deh kalau nggak salah. Ini tuh harganya sesuai ya segitu 60.000. Kalau harga barunya sih pasti di atas 200.000 ya untuk brand ini. Jadi alhamdulillah dapat satu kemeja untuk Pak suami. Ini modelnya tuh slim fit gitu ya. Slim fit ngikutin bentuk badan gitu ya. Dan ada lagi yang yang saya beli untuk Pak suami. Kemejanya juga sama ternyata dengan brand yang sama, cuman beda warna. Nah, ini kita dapat dari yang barang obrolan. Ini harganya dapat 35.000. Kondisinya juga bagus, cuman emang dia agak agak kusut gitu. Tapi kalau untuk bahan lebih halus tadi yang 60.000. Ini juga bagus bahannya, nggak panas, katun gitu. Ini kerahnya masih bagus. Terus pokoknya kayak nggak kelihatan barang bekas deh. Jadi lagi-lagi ya teman-teman, kita ngebeli barang atau baju yang second hand kayak gini bukan karena kita nggak mampu beli, tapi untuk beli yang baru, tapi ini untuk mengurangi sampah tekstil yang ada di bumi kita. Nanti saya cantumkan screenshotan hasil browsing saya tentang kenapa kita bisa juga menjaga bumi kita dengan membeli pakaian yang bekas yang layak pakai tentunya, yang masih bagus tentunya, bukan yang nggak layak pakai. Nah, ini tuh ya, nggak ada noda sedikit pun, semua jahitannya bagus.
gitu. Jadi ini di dua toko yang berbeda saya beli kemeja yang pertama tadi sama yang ini. Ternyata seleranya Pak suami ya tipenya yang kayak gini-gini, walaupun beda toko tetap aja yang diambil yang kayak gini. Dan lanjut, ini tanpa sengaja dan tanpa niat saya beli apa ya, jaket kah yang ada hoodie-nya kayak gini. Ini bahannya lembut banget, terus tebelnya pas gitu dengan kondisi tropis kita. Ya jadi saya tuh kalau tidur walaupun apapun suhunya saya pakai jaket karena di kamar saya pakai kipas angin, walaupun kipas anginnya nggak langsung ke badan tapi suka masuk angin gitu, jadi pakai jaket ini. Lihat deh tuh karetnya di pergelangan tangan, terus di pinggangnya masih bagus, terus juga kantongnya bagus, ini juga di bagian dalamnya tuh bagus, nggak ada yang robek, nggak ada yang noda, pokoknya semuanya bagus. Ini harganya saya dapat harganya 50.000. Mungkin kalau barunya nggak mungkin dapat harga 50.000 ya. Pokoknya sebenarnya kalau ke pasar Senen ini itu harus pinter-pinter milih gitu ya. Mau sabar ngubek-ngubek. Nah, ini saya iseng-iseng cuman beli kaos. Ini kaos tipis doang harganya 10.000. Dan sekian dulu video dari saya. Insya Allah teman-teman bisa mengambil baiknya dari video yang saya sajikan. Dan terima kasih teman-teman udah menonton. Insya Allah bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.